Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Mianan dan Ubida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Seperti Melora Iban Fida, yang terhormat kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu. Saya Ahmad Fendi, malam ini akan mempresentasikan tentang menjelaskan tentang malaikat dalam Al-Quran karya Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama tentang pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat, yang berasal dari kata malak, yang berasal dari kata alaka, dan yang berasal dari kata malaka, yang artinya pengutus, perutusan atau risalah. Yang dimana malaikat ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengenai jumlah malaikat. Jumlah malaikat sebenarnya tidak terhitung, dan hanya Allah lah yang mengetahui jumlah malaikat tersebut, karena Allah mencipta malaikat. Namun hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa di neraka Jahanam ada 70.000 tempat kendali, yang dimana 70.000 tempat kendali tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan ada pula hadis dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang Bait Al-Ma'mur. Malaikat Jibril menjawab bahwa di Bait Al-Ma'mur itu ada 70.000 malaikat yang selalu sholat di sana, dan setelah 70.000 malaikat itu sholat, mereka tidak pernah kembali setelahnya. Dan untuk penjelasan, Bait Al-Ma'mur itu adalah tempat berhaji dan kiblat bagi para malaikat di langit. Setunya kemampuan malaikat itu dapat menyerupai manusia, yang bisa kita contohnya pada saat Nabi Lut kedatangan seorang pemuda tampan yang diterangkan pada surah Hud ayat 78 sampai 80. Dan selanjutnya tidak berjenis kelamin. Orang kafir mengira bahwa malaikat itu diciptakan dengan jenis kelamin perempuan. Namun hal itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap terhadap pernyataan orang kafir tersebut, yang dijelaskan di surah Az-Zukhruf ayat 19. Yang selanjutnya tidak berhenti ibadah. Mengapa malaikat itu tidak berhenti ibadah? Karena mereka tidak memiliki, Allah tidak menciptakan malaikat itu tanpa memberikan nafsu, tanpa ada nafsu di malaikat sejak Allah menciptakan. Jadinya tidak makan dan minum. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melarang orang membawa makanan ke dalam masjid, yang dimana Rasulullah menjelaskan bahwa larangan tersebut karena malaikat tidak suka aroma makanan, jadinya tidak melakukan dosa. Mereka tidak pernah melakukan dosa karena malaikat tersebut merupakan makhluk yang paling taat, jadi tidak ada waktu untuk melakukan dosa bagi malaikat, jadinya gagah. Malaikat Jibril disebut Zumirah, yang dimana kata mirah berarti gagah. Selanjutnya macam dan fungsi malaikat itu membawa kebaikan, menyebarkan rahmat, membedakan hak dan batil, menyampaikan wahyu, mencabut nyawa dengan keras dan mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan ada pula beberapa malaikat, diantaranya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rizki dan hujan, malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Atid dan Raqib bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Selanjutnya hubungan malaikat dengan Nabi Adam terdapat di dua ayat. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah menerangkan tentang penciptaan Nabi Adam, namun malaikat agak tidak terima karena malaikat menganggap bahwa penciptaan khalifah tersebut dapat membuat kerusakan. Namun Allah menyatakan bahwa kun fayakun. Ayat kedua adalah Al-Baqarah ayat 34, menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat yang berbunyi, ingatlah ketika para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Jadinya hubungan malaikat dengan anak Adam, yaitu manusia, yaitu seperti kita,
yaitu hubungan malaikat dengan kita, yaitu mencatat amal manusia, memelihara, membawa wahyu, mengukuhkan manusia dalam kebaikan, beristighfar dan mendoakan manusia, dan mencabut nyawa manusia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mau ada kata yang kurang berkenan, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.